Silakan duduk teman-teman semuanya. Siapa yang diberkati sama worship kita sore hari ini? Wow. Thank you tim worship. Good job. Thank you, thank you. Alright. Oke. Halo. Apa kabar? Takut jawab ya? Mau jujur atau jawab dengan kebiasaan? Luar biasa ya. Apapun jawabannya teman-teman, aku appreciate. Oke? So, hari ini aku mau bahas teman-teman satu tema yang mungkin gak biasa, satu tema yang mungkin terlalu mainstream, apapun itu namanya. Yaitu apa? Power and authority. Kenapa? Aku gak tahu apa yang dialapin teman-teman hari ini. Kalau sama, ya udah kita tos. Tapi hari-hari ini teman-teman, kalau kita menyadari dunia ini semakin bikin kita gak nyaman. Tentang apapun yang teman-teman sedang alami. Entahkah di dalam pekerjaan, entahkah di dalam relationship, entahkah di dalam hubungan friendship, entahkah hubungan relationship kita dengan Tuhan, dengan keluarga, atau anything, everywhere. Kalau teman-teman menyadari, teman-teman setuju bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, itu memang alkitabiah. Kalau teman-teman menyadari hari ini, kayaknya semakin nafasnya itu kayak sesek tanda petik. Kayak kita gak punya ruang untuk leluasa bergerak. Kalau teman-teman ngerasain ini semuanya, aku mau bilang gini, ini udah zamannya guys, ini udah waktunya seperti ini. So, itulah kenapa kita mau bahas tentang power and authority. Kuasa dan otoritas. Tujuannya apa? Supaya kita menang, supaya kita betul-betul menghidupi kebenaran yang Tuhan Yesus udah catat di Alkitab. So, siap-siap. Kalau sore hari ini mungkin, kita dealing dari awal ya. Saya gak bermaksud untuk nyindir. Saya gak bermaksud untuk ngomongin satu orang, dua orang. Oke? Dan kita juga mau dealing. Hari ini, aku mau bagikan satu api buat teman-teman. Yaitu apa? Api perlawanan. Karena ini waktunya guys. Kita mau hantam, kita mau hajar, kita mau betul-betul berkobar-kobar. Kalau yang udah-udah kita selalu ngomong tentang self-love, kita ngomong tentang acceptance, kita ngomong tentang love, dan kawan-kawannya. Itu baik, itu kita butuhkan. Tapi aku mau ingetin, guys, ini juga waktunya loh, kita ini semua di medan peperangan. Lu kagak bisa cuman dikasih terus. Bukan berarti ketika kita musimnya udah berbeda, terus kalian gak dikasih. Enggak. Tapi kalian harus sadar bahwa kita memang udah dikasihi. Dan apa? Perang. Oke? Apapun mungkin kepribadian kalian, mau stabil S, mau cermat C, ya. Gak peduli. Kalian introvert, itu sekedar feeling, oke? Tapi api Roh Kudus itu biarkan menyala-nyala di dalam diri teman-teman untuk apa? Untuk kita coba melawan semua kelemahan, melawan semua kegagalan, melawan semua perbuatan-perbuatan si jahat. Supaya apa? Apa yang kita nyanyiin hari ini betul-betul surga turun. Amin. Apa yang kita nyanyiin, semua masalah-masalah besar dalam hidup kita, kita punya iman yang lebih besar dari masalah kita. Bukan sekedar sing a song. Tapi ini betul-betul deklarasi. Ini betul-betul sebuah profetik untuk kita melakukan satu terobosan. Satu breakthrough. Supaya apa? Revival itu terjadi dalam hidup teman-teman. Setuju?
Oke, yuk kita kencangkan ikat pinggang kita. Oke, aku mulai dari sini teman-teman. So, next. Misi Josgen. Kalau teman-teman yang ikut Blessing and Encouragement Day atau komselnya Josgen ya, ada di Bogor, ada di Jakarta Timur, ada di Tangerang. Oke, 1 tahun ini kita ngebahas tentang value. Value Josgen apa? The Sailor. Oke, kita udah yang ke integritas. Kalau nggak salah ke-6. Betul? Ke-6? Oke. Masih ada beberapa judul lagi. Kalau kita bicara value, kita bicara tentang nilai, the sailor, teman-teman udah tahu. Tapi izinin sebelum ngebahas tentang satu tema power and authority, aku mau teman-teman tahu dulu misinya apa sih Josgen itu. Yang pertama, mengantarkan jiwa yang dilayani kepada pengenalan akan Tuhan dan tujuan hidupnya. Itu juga berlaku untuk apa? Membantu membangun komunitas anak muda akan menjadi dampak di mana Tuhan tempatkan. Selain itu juga menempatkan setiap pribadi kepada potensinya sesuai kehendak Allah. Jadi kalau teman-teman yang selama ini udah ngikutin, kalian dikasih kepercayaan A, B, C, itu bukan sekedar pilih-pilih, lu kayaknya bagusnya di sini. Lu di situ aja, enggak. Tapi betul-betul kami leaders melihat teman-teman punya potensi apa, kita kasih challenge, kalian ngerespons, go ahead, jalan. Dan beberapa teman-teman di kita, dari yang kita sama-sama orang buta nonton orang buta, oke? Beberapa tahun yang lalu, sama-sama kita belajar maksudnya. Yang tadinya kita nothing, yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, kalau ditanya value-mu apa? Kamu punya passion apa? Kamu punya kelebihan apa? Gak tahu. Tapi ketika ketemu Tuhan, kenal sama Tuhan, oke? Itu bisa dipakai sama Tuhan. Kita bisa melihat teman-teman di sekeliling kita. Yang tadinya gak suka desain, yang tadinya gak demen dunia IT, yang tadinya gak suka pekerjaan ngajar segala macam. Tuhan tempatin di situ. Itu satu contoh. Yang kedua. Misi Josgen yang kedua adalah apa? Memperkenalkan budaya surgawi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang tercantum di dalam value-nya Josgen, the sailor. Itu yang kita bagiin buat teman-teman semuanya. Nah, ada satu poin yang memang belum kita pernah bahas. Yaitu apa? Misi yang ketiga adalah bergerak dan bertanggung jawab dengan karunia Roh Kudus. Kenapa dikatakan bergerak dan bertanggung jawab? Gini loh, kita nggak mau mempermainkan urapan, kita nggak mau pakai kuasa atau power itu untuk show off. Kita nggak mau pakai anointing, pengurapan itu untuk sekedar apa? Show off, oke? Tapi betul-betul kita harus bertanggung jawab. That's why namanya apa? Power and authority. Next, aku mulai dari ayat ini. Injil Yohanes 1, ayat 12. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya, hitungan ketiga ya, 1, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau firman ini bilang, semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus. Di sini ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Semua udah ya? Oke. Firman bilang apa? Kalau kita udah terima Yesus, kita diberi kuasa. Katakan kuasa. Tapi pertanyaannya, emang lo pakai kuasa itu sama kecoa aja? Ih, kecoa! Sama cicak aja kabur. Apalagi sama suara yang gak jelas aja di tempat gelap lari. Ada penglihatan yang antara ada dan gak ada aja kabur. Halo? Tapi gak ya.
Next. Ini versi Amplified Bible dibilang gini teman-teman. But to as many as did receive and welcome him, he gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name. Artinya apa? Tetapi semua orang yang menerimanya dan apa? Menyambut dia. Diberi apa? Hak, otoritas, dan apa? The privilege. Hak istimewa. Untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada atau berpegang teguh pada mempercayai dan bersandar pada apa? Nama Yesus. Kalau tadi dibilang kuasa, oke, coba mundur satu. Mundur satu. Yes. Dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Amplified bilang, next. Dibilang apa? Kita dikasih hak, dikasih otoritas, dikasih privilege. Privilege itu apa sih? Sesuatu hak yang istimewa, yang harusnya nggak dapat, tapi kita dikasih, bahkan itu sesuatu yang spesial. Itulah kenapa. Next. Namanya apa? Power and authority. Bukan sekedar power, bukan sekedar authority. Next. Kenapa? Karena kalau kita bicara power, kita bicara tentang kuasa, belum tentu disertai otoritas. Buktinya apa? Kalau misalnya kita sebagai anak polisi, anak aparat, di mana polisi bawa senjata biasanya, oke? Kita bisa nggak sebagai anaknya pinjem senjata bapak kita, terus kita tembakin? Bukan nembak orang, nggak usah lah. Buat kita tembakin aja gitu. Pertanyaannya, bisa nggak? Kalau pertanyaannya, boleh nggak? Beda ya? Kalau kita nembakin bisa nggak? Bisa. Kan tinggal tarik pelatuk, dor. Tapi masalahnya boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak punya otoritas, right? Yang dapat otoritas siapa? Bapak kita yang polisi. Tangkap ya, sejauh ini. So, next. Ini dulu yang kita kejar. Next. Authority. Otoritas. Karena kalau teman-teman dikasih otoritas sama Tuhan, udah pasti dapat apa? Kuasa. Oke? Karena apa? Di dalam lingkungan kekristenan teman-teman, sometimes kita melihat orang-orang yang kelihatannya rohani, termasuk aku dulu. Dulu awal-awal pelayanan, ada yang bilang, kayak, apa itu? Ghostbuster, tau gak ya? Ghostbuster. Ngikutin filmnya gak? Waduh, salah tempat. Tapi kan Ghostbuster ada film yang terbaru guys. Ya gitulah ya. Apa sih Ghostbuster? Orang-orang yang jago, satu tim yang jago iniin hantu lah ya. Nangkepin hantu gitu. Oke, kenapa dibilang gitu? Aku perlu cerita ini karena ini masa lalu dan aku udah bertobat, oke? Ada satu pemimpin di gereja, ya, dibilang minta tolong, Gus boleh ke rumah nggak? Ini keluarga saya di rumah itu suka digangguin. Kalau di ruang TV selalu ada aja hal-hal yang aneh gini gitu. Guys, waktu itu aku belum pernah datang ke rumahnya sekalipun belum pernah. Tapi begitu satu bapak ini pernah tua di satu gereja. Telepon dan tiba-tiba Tuhan kasih vision rumahnya kayak apa, terus dalamnya itu kamarnya kayak apa, lantai 2-nya itu sekat-sekatannya gimana segala macam. Itu
penglihatan itu benar-benar clear. Aku cuma bilang sama bapak ini, bilang gini, Pak, bapak rumahnya begini ya? Cat pagernya ini ya? Di rumahnya bapak lantai 2 ya? Betul. Kamarnya begini ya? Di belakang kamar ada gudang kecil ya Pak ya? Iya, kok tahu Mas? Wah, dikituin kayak dulu, oke. Akhirnya singkat cerita teman-teman, besoknya aku datang ke rumah penatua itu. Langsung presisi sesuai apa yang aku lihat. Aku minta tolong, minta izin sama bapak-bapak di situ, orang tuan rumahnya. Pak, boleh nggak saya langsung ke lantai 2 di gudang belakang? Oh boleh. Tahu nggak guys, begitu aku naik ke gudang belakang, nemuin, sorry ya, boleh nanti diedit, leak Bali, tahu nggak sih? Tahu ya, leak Bali? Itu kayak pajangan leak Bali panjang banget, gede banget itu. Nah di sini nih ngumpetnya. Doain, singkat cerita, udah nih Pak, ini kalau memang udah nggak dipakai, better udah diberesin deh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Dan puji Tuhan, semenjak hari itu clear. Tahu nggak guys? Hati seneng nggak? Seneng. Puas nggak? Puas. Bangga nggak? Bangga. Tapi hati terdalam bilang gini, kamu sombong. Lah, salahnya apa? Kan membantu orang. Nah betul, kuasanya kamu dapat. Tapi masalahnya, kamu bergerak ke sana dan kamu ngomong apa kepada orang ini, denger aku enggak? Iya loh. Karena apa? Hal-hal yang kayak gitu, kalau dibiarin teman-teman, ini benar-benar kayak jadi apa ya, pride kita, harga diri kita, itu naik. Serius. Dan akhirnya apa? Sebutan Ghostbuster itu benar-benar buat aku, justru ini memalukan. Kenapa? Harusnya orang percaya dikenal bukan Ghostbuster. Orang percaya harusnya dikenal apa? Pengikut Kristus. Oke? Aku gak nyalai kuasanya, oke? Tapi caranya itu loh. Nangkep ya teman-teman ya? Itulah kenapa kalau kita bicara tentang kuasa, kita harus dapat otoritasnya. Karena kalau kita gak dapat otoritasnya, Matius 7 ayat 21 sampai 23, tolong catat di WA kalian, nanti pulang baca. Oke, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yang isinya apa? Tuhan, bukankah aku yang melakukan mujizat atas namamu? Bukankah aku yang mengusir setan atas namamu? Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Tapi ayat itu dibilang apa? Enyahlah engkau sang pembuat kejahatan. Gile. Serem gak sih kalau tiba-tiba John gitu yang berang gitu. BTW lagunya John tuh lagu yang berperang gitu guys, beneran guys. Karena ada satu gadget yang dia pegang gitu ya. Dia pakai Spotify-nya aku. Bareng aku denger, tahu nggak? Kenapa? Ini list lagu gua isinya lagu-lagu yang perang-perang semuanya gitu. Kebayang nggak? Kita semangat 45, perang sana, perang sini. Ketika hari Tuhan datang, kita datang sama Tuhan, Tuhan aku udah ngelakuin kehendak-Mu Tuhan. Enggak, engkau sang pembuat kejahatan. Mateng enggak? Kesalahannya di mana? Bukankah itu satu amanat agung? Karena dia enggak dengar si tuannya ngomong apa. Itulah kenapa kita butuh yang namanya apa? Otoritas. Nah, buktinya apa sih Kak? Gini, aku minta teman-teman berdiri sekarang. 1, 2, 3 berdiri, ayo. Aku minta teman-teman sekarang duduk lagi. Berdiri lagi. Dan duduk lagi. Thank you buat teman-teman semuanya. Kenapa kali teman-teman nurut? Halo? Kenapa nurut? Ada otoritas. Kebetulan hari ini aku dikasih otoritas buat bawa firman. Buat jadi messengernya. That's why ketika aku ada di sini, kalau tadi juga Niko, kalau Niko dari tempat duduk itu, dia teriak, guys ayo kita loncat-loncat, ayo kita gini-gini. Kalian mau nurut enggak? Enggak, karena apa? Bukan panggungnya dia. Dia udah gak dapat otoritas, otoritasnya kapan? Tadi. Makanya dia dapat kuasa, buat apa? Ayo teman-teman, pegang
tangan diginiin. Apa coba? Yang ada Yabes dari belakang. Aduh. Nangkep ya teman-teman ya. Ketika dapat otoritas, kita punya kuasa. Contohnya itu tadi, ketika saya dapat otoritas hari ini untuk menyampaikan firman, disertai dengan apa? Kuasa. Tapi kuasa itu juga apa? Kita pakai sesuai dengan koridor, sesuai dengan apa? Otoritas yang Tuhan kasih. Sama tadi seperti Niko. Niko tadi dapat otoritas tadi. Buat apa? Pimpin pujian. Otoritasnya dia sampai di mana? WL, worship leader. Otoritasnya dia nggak nyampe kemana? Ke sini. Begitu juga sama. Saya dikasih otoritas untuk bawain firman. Saya nggak dapat otoritas untuk di kursinya mic. Bahaya. Saya nggak dikasih otoritas ganti ini kok. Lebih bahaya. Nangkep ya teman-teman ya? Oke. Next. Yohanes pasal 14, ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jujur teman-teman, ketika kita baca ayat ini, lu percaya nggak sama diri lu sendiri? Halo? Kalau dibilang aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya. Di sini ada yang nggak percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Halo? Kalau kalian nggak percaya sama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kalian nggak ada di tempat ini toh? Dibilang apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang Tuhan Yesus lakukan apa guys? Halo, apa aja? Langsung to the point, membangkitkan orang mati. Ada yang coba doa ini? Halo? Aku sama Kak Anton udah. Tapi gak bangkit. Yang penting udah coba. Udah coba 2 kali 3 kali ya kalau nggak salah ya. Bangkit dalam nama Yesus, bangkit. Tapi di hati kecil itu aku nggak menghendaki bangkit. Bangkit dalam nama Yesus. Aku nggak menghendaki bangkit. Well, gini loh, bukan berarti gini kita paksain segala macam. At least apa? Praktek. Gak sih, tenang aja. Gue nggak akan suruh kalian bangkitin orang mati. Kalau Tuhan suruh aja. Oke. Boro-boro bangkitin orang mati. Lihat peti mati nggak kalian? Gimana mau bangkitin? Oke ya. Tapi oke, one day kalau memang Tuhan suruh, aku percaya pasti terjadi. Tapi oke lah, nggak usah ngomong tinggi-tinggi lah. Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan guys? Ngusir setan. Yang ada apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teriak dalam nama Yesus ya, tapi sambil takut. Ada yang begitu? Halo? Gue pernah guys. Enggak cerita itu. Terlalu lucu. Ini di blend aja nanti ceritanya. Tagih ya guys ya. Kalau di Bogor atau Tangerang tagih ceritanya John sama Niko. Oke? Dia punya cerita keren banget. Keren itu. Intinya mereka mengusir setan gitu ya, tapi sambil mandi. Berdua. Lagi ngusir setan tau gak? Sorry ya, dikentutin malah. Niko. Oke, balik. Ada satu cerita gini. Beberapa waktu lalu ada kakak aku, dia sekolah agama di Madiun, sekolah SMA. Singkat cerita, waktu ada
Persami ya kalau nggak salah ya, perkemahan Sabtu Minggu ya, bener ya? Oke ya. Nah ada muridnya yang kesurupan ceritanya. Udah nih, aku masih di pinggir jalan guys, waktu itu lagi naik motor. Gus bisa ditelepon, nanti dulu ya, bentar lagi 5 menit lagi udah nyampe. Oke, itu di pinggir jalan, aku berhenti. Ditelepon, suaranya, dalam nama Yesus keluar pergi dalam nama. Ada yang bahasa roh segala macam dan lain sebagainya. Pokoknya itu environmentnya berisik banget lah gitu, teriak-teriak gitu. Dalam nama Yesus pergi, gitu. Di situ kakak saya nelpon buat minta tolong bantu doa. Tahu gak dengan kondisi itu aku bilang, Mas boleh gak sih murid-muridmu suruh diem. Oke, Dani diem. Nah, handphonenya di loudspeaker, baru aku berdoa. Dalam nama Yesus aku bicara sama roh yang ada di dalam ini, siapa mau kamu pergi. Dan singkat cerita teman-teman, pergi. Tapi gini loh, ketika kita bisa mengusir setan pun kita jangan bangga. Karena apa? Alkitab juga bilang, jangan bangga kalau kamu bisa mengusir setan. Kalau namamu gak tertulis di kitab kehidupan. Nah loh. Bingung gak sih? Maunya apa sih? Otoritas kita mesti dapat. Tapi message-nya, pesannya teman-teman hari ini apa? Guys, lo dikasih power, lo dikasih otoritas. Dibilang apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yuk jujur yuk. Karena ketika baca ayat ini bilang mampu gak? Yakin gak? Percaya gak firman ini terjadi? Halo? Percaya gak? Berarti kalian orang gak percaya dong. Tapi oke, aku paham. Ketika kalian kayak, bener gak ya ini terjadi? Ya. Karena apa? Satu, mungkin kita belum kenal otoritas dan kuasa yang Tuhan udah kasih ke kita. Yang kedua, mungkin kita gak pernah pakai kuasa itu. Kalau ini sampai terjadi, tahu gak sih? Sebetulnya yang ngelakuin bukan kita, tapi siapa? Yesus. Yang tinggal di dalam diri siapa? Kita semua, amin. Kalau kita bisa melakukan ini, melakukan itu, kita bisa mengusir setan, kita bisa memindahkan gunung dari tempat ini ke tempat lain dan lain sebagainya. Itu bukan masalah power kita, itu bukan pengurapan kita. Tapi karena Tuhan sertai. Sama seperti Musa ketika dia membawa bangsa Israel guys. Dikejar-kejar gak lo sama Fir'aun? Sampai satu titik, di depan matanya apa? Lautan. Ciper gak teman-teman? Gak usah mimpin ratusan orang, jutaan orang. Mimpin teman-teman kalian kalau di tempat gelap aja. Ini gimana nih, gimana John? Kalau kita diperhadapkan dengan situasi itu, takut gak? Takut. Tapi coba, ketika mujizat terjadi, yang bikin siapa? Musa? Enggak. Musa hanya disuruh sama Tuhan, angkatlah tongkatmu itu ke laut, maka laut itu akan terbelah menjadi dua. Pakai kekuatannya siapa? Musa? Enggak. Oke? Jadi ketika kita bicara otoritas, itu bicara apa? Ketaatan. Bicara tentang apa? Submission. Bicara tentang apa? Kepatuhan, penundukan diri. Yang penting kan, percaya dulu. Kalau teman-teman baca ayat ini, jangan dijinai. Oke? Kalau memang belum percaya, oke Tuhan, one day aku akan jalani bersama dengan Engkau. Tapi coba gini, aku mau simplify. Aku gak akan muluk-muluk share sama teman-teman semua untuk praktek A, B, C dan seterusnya. Ya. Kita baca ayat selanjutnya dulu. Kalau tadi dibilang, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Untuk apa sih sebetulnya? Show off? Enggak. Next. Untuk apa? Mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin. Bukan untuk pamer. Tapi supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa poin yang aku mau bagiin teman-teman, aku mau ajak teman-teman buka ayat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12. Di sini gak ada,
ini tambahan. Dua Korintus 4 ayat 8 sampai 12. Kalau udah, bilang amin. Oke, baca sama-sama ya, 1, 2, dan 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kalau baca ayat ini guys, perjalanan kita sebagai orang percaya, perjalanan kita sebagai orang Kristen sebetulnya nggak baik-baik aja loh. Betul nggak sih? Kalau boleh aku pakai satu kata teman-teman, ikut Tuhan Yesus itu selalu berada di zona abu-abu. Apa itu Kak zona abu-abu? Satu zona, satu tempat yang gak jelas, tanda petik. Ambil contoh apa? Misal, kalau teman-teman lagi bergumul soal keuangan, teman-teman lagi bergumul sama mental health, teman-teman lagi bergumul sama mungkin kesehatan, teman-teman lagi bergumul mungkin sama kuliah, sama pekerjaan kalian segala macam. Aku mau tanya, ketika lagi bergumul tentang sesuatu itu, kalian melihat jalan yang jelas enggak? Abu-abu semuanya. Tuhan, gue harus apa? Habis ini aku gak dapat pekerjaan. Tuhan, besok makan apa? Aku udah gak punya duit. Tuhan, besok aku pergi pakai apa? Duitnya habis. Tuhan, nanti masa depanku gimana? Tuhan, kenapa di dalam pikiranku selalu muncul ini itu segala macam? Halo? Kalau kita nggak pernah berdamai dengan hal ini teman-teman sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, selalu diperhadapkan dengan maut. Aku mau bilang, yuk mulai sore hari ini teman-teman aware bahwa jalan hidup kita di dunia ini nggak akan selamanya nyaman. Bilang coba kanan kirinya, syukur lo gitu. Maksudnya apa? Aku nggak mendoakan sesuatu yang buruk, nggak sesuatu yang jelek. Tapi gini loh, mujizat itu terjadi kalau apa? Halo? Kalau ada masalah. Kuasa Tuhan itu terjadi kalau apa? Ada sesuatu masalah. Oke? Kuasa Tuhan itu turun kalau apa? Kita menghadapi sesuatu yang gak jelas. Kalau semuanya jelas, semuanya baik-baik aja, kita bisa melihat kuasanya Tuhan gak? Dijamin. Yang ada apa? Hidup itu biasa-biasa aja. Coba lu hari ini punya duit di bank, ratusan juta, miliaran. Gue yakin gak di sini. Entah kalian lagi jalan-jalan kemana. Coba kalau kalian lagi gak bergumul. Coba kalau kalian hidupnya aman, nyaman-nyaman aja. Ketika kalian worship, bisa gak dengan sepenuh hati? Dengan desire. Dengan betul-betul kerinduan. Beda kan? Kalau misal kita lagi putus cinta, di layoff, apalagi? Lagi menghadapi sesuatu yang gak enak, lo lagi terhimpit segala macam, lo dengerin penyembahan sedikit aja, nangis yang ada, benar gak? Tapi coba, kamu datang hari ini, gak lagi ngalamin apa-apa, lo lagi ngerasa baik-baik aja. Atau sorry, sebetulnya lagi gak baik-baik aja tapi lo denial. Sorry. Kenapa? Karena Yesus datang kepada orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat.
Yesus datang untuk orang yang berdosa. Bukan datang kepada orang kudus. Makanya apa? Kita mesti sadar guys, kalau kita butuh Tuhan. Come on. Jadi kalau teman-teman punya masalah apapun itu, kau mau bilang itu zona abu-abu yang Tuhan mau pakai buat apa? Kuasanya dia itu dinyatakan. Next. Yang pertama, kita semua itu udah dapat. Pahamin di sini. Teman-teman itu udah nerima. Dikatakan, you have been. Artinya apa? Lu udah beneran dapet. Bukan you have. Kalau you have berarti ya lu sekedar punya. You have been. Sorry, gue gak jago bahasa Inggris tapi. Oke. Tapi setahu aku. Kalau ditulis begini artinya apa? Lu beneran dapet. Sadari teman-teman hari ini. Bahkan dari kemarin lahir baru. Dapat otoritas dan kuasa. Coba ngomong sama-sama gini. Terima kasih Tuhan. Engkau udah kasih aku otoritas dan kuasa. Aku akan pakai bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Catat dalam nama Yesus. Nah lo. Makanya ada teman yang datang sama aku kadang-kadang, Kak doain dong. Enggak ada doa, doa sendiri. Enggak bermaksud untuk pelit doain. Tapi maksud saya apa? Hei, lu udah dapat kuasa. Lu udah dapat otoritas. Perkatakan, lewatin itu. Karena apa? Kalau kita dikit-dikit, tolong doain. Lu akan minta-minta terus. Padahal apa? Kamu udah nerima. Amin, Ray. Injil Matius, next. Matius 16 ayat 19. Aku baca dari versi TSI ya. Minta waktu 5 menit, 10 menit. Oke, aman. Oke. Injil Matius 16 ayat 19 dibilang gini. Aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian, semua pintu yang kamu kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga. Dan semua pintu yang kamu buka di bumi akan terbuka juga di surga. Kalau kalian baca di versi TB, terjemahan baru, cuma dibilang apa? Aku memberikan kunci kerajaan surga. Di TSI dan terjemahan Inggris yang lain dibilang apa? Keys. Artinya apa? Kunci-kunci. Untuk apa? Buka sesuatu hal yang harus dibuka. Tutup sesuatu hal yang harus ditutup. Artinya apa? Kalau di surga nggak ada, di bumi kita tiadakan. Kalau di surga ada, di bumi kita adakan. Contohnya apa? Sakit penyakit. Di surga ada nggak sakit penyakit? Halo? Itu yang kita harus perkatakan. Enyah dalam nama Yesus. Sakit penyakit dan kelemahan tubuh ini. Masalahnya pernah nggak kita pakai kuasa dan otoritas itu? Oke? Pulang dari tempat ini, apapun yang teman-teman alami, sakit penyakit, feeling guilty, apapun itu, lawan. Next. Gak cuma Om Do. Ini pesan buat kita semuanya. Kita sebagai orang percaya, guys, jangan cuma ngomong. Tapi kita juga pelaku firman. Apa yang kita nyanyikan, apa yang kita baca di Alkitab juga, perkatakan. Karena seperti firman ditulis, 1 Korintus 4 ayat 20 dibilang gini, karena pekerjaan kerajaan Allah dibuktikan bukan dengan perkataan manusia, melainkan dengan kuasa yang diberikan Allah. Kalau kita terus-terusan minta afirmasi, kapan kita jadi pelaku firman untuk meniadakan apa yang di surga di bumi tiada? Kapan kita mengadakan apa yang di surga di bumi ada? Kalau kita butuh apa? Perhatian terus, kita butuh afirmasi terus, kita butuh hormat terus, kita butuh dikasihani terus. Bukan berarti teman-teman gak dapat, teman-teman udah dapat. Berapa tahun coba kita ngebahas tentang
Kasih Tuhan, kasih Allah dinyatakan sama kita, oke? Kurang apa coba? Makanya apa? Kita satu step lebih maju, ya. Next, aku mau bilang ini, you are not victim, but a winner. Ubah mindset teman-teman semuanya, mulai hari ini. Kalian, kita, itu bukan korban, tapi pemenang. Kita baca dulu ayatnya. Roma 8 ayat 33, Roma 8 ayat 33 sampai 34 dibilang gini. Aku bypass ya, 34 ya teman-teman. Dan hal apa yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat paling terhormat di sisi Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Hai guys, kalau kalian lagi butuh doa, didoain seneng gak? Seneng ya? Baca ayat ini berulang-ulang. Yang doain kalian, yang doain kita semua itu siapa? Tuhan Yesus. Halo. Artinya apa? Bangkit. Get up. Bangun. Karena teman-teman bukan korban. Apapun itu. Oke, kalau kalian punya masa lalu pernah jadi korban, stop. Yesus udah bayar lunas. Kalian udah mahal di mata Tuhan karena darah Yesus. Oke? Setuju ya? Dan yang ketiga terakhir apa? Next. Lawan. Jangan diem. Jangan nyerah. Lawan. Apapun itu. Dari mulai hal terkecil ya. Teman-teman ketika punya overthinking. Teman-teman ketika punya kebohongan apapun. Yang ngerasa diri kalian gak nyaman segala macam. Lawan. Karena kalau enggak apa? Oke, next dulu, next. 2. Next. Pernah tahu istilah ini teman-teman? Lame duck. Ini di dunia politik sih, sorry. Ini istilah. Lame duck itu kayak istilah bebek yang cacat, nggak bisa apa-apa. Kebayang ya, kalau nggak bisa apa-apa akhirnya apa? Ya udah jadi bulan-bulanan, dia jadi korban. Mau nggak kita jadi orang Kristen seperti ini? Diserangin dengan berbagai kebohongan, diem aja. Diem baik. Yang kadang-kadang apa? Kita setuju, iya ya memang gue nggak layak nih. Iya ya memang gue begini. Gue bilang, diem, lawan. Kadang-kadang kita jadi jatuh. Gara-gara apa? Kita ngasih makan kebohongan itu guys. Karena di dalam firman ini dibilang gini loh. Next. 2 Korintus 10 ayat 4-5 dibilang. Karena senjata-senjata yang kami pakai bukan senjata duniawi. Melainkan senjata rohani. Keampuhan senjata kami berasal dari Allah. Itulah sebabnya kami bisa menghancurkan segala macam perlawanan dan serangan iblis. Perhatikan di sini. Firman Tuhan, kita disuruh ngelawan, kita suruh perang. Kita suruh hajar, bukan hajar sesama, oke? Iblis. Itu dari sini. Itulah sebabnya kami bisa menghancurkan segala macam perlawanan dan serangan iblis. Kami merebut orang-orang yang sudah ditawan olehnya dengan cara mengalahkan semua perdebatan musuh dan kesombongan manusia yang menjadi penghalang bagi orang itu sendiri untuk mengenal Allah. Kami juga mengalahkan semua pendapat yang menentang ajaran tentang Kristus, supaya pikiran orang lain ditundukkan dan menjadi taat kepadanya. Gak usah yang macam-macam, bangkitin orang mati dulu, buat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Aku mau teman-teman praktek.
yang terdekat, yang ada di dalam diri kalian. Kelemahan kalian apa sih hari-hari ini? Coba. Ketakutan terbesar kalian apa? Aku kasih 1 menit buat teman-teman nge-list. Boleh di teks buat kalian sendiri, atau boleh diingat-ingat. Tapi temuin 1 atau 2. Kelemahan kalian apa? Ketakutan terbesar kalian apa? Kalau udah, cari kebenarannya dan mulai perkatakan. Oke? Mulai sekarang apa? Lawan. Yang biasanya menghantui pikiran kita itu apa sih? Kita gak layak, benar gak sih? Kita useless. Kita gak layak, kita gak berharga, kita gak bernilai. Itu kebohongan. Mulai sekarang apa? Lawan. Kalau mungkin mood kalian, mental kalian, emosi teman-teman, up and down. Mulai hari ini, taruh senjata, yaitu apa? Kebenaran di dalam pikiran teman-teman. Buat apa? Lawan. Emang ketika aku bicara kayak gini, aku udah menang semuanya. Aku udah gak ada serangan. Ada. Tapi cara aku untuk ngelawan apa? Pakai kebenaran untuk gak mau setuju sama apa yang kata iblis. Dalam hati gue bilang gini, kamu bakal kena ini, kamu enggak. Gue udah disembuhin sama Tuhan. Enyah engkau. Kamu gak layak, enggak. Aku udah ditebus sama darah Yesus. Simpel gak teman-teman? Lakuin ya. Karena teman-teman dapat otoritas, teman-teman dapat kuasa. Lawan, sikat, hajar. Kenapa? Kalau kita gak menang sama diri kita gak bisa memenangkan orang lain. Halo? Kalau kita pulang nanti, ketemu Tuhan, Re, ngapain kamu di bumi? Gak usah Re, aku deh. Ngapain kamu di bumi selama ini? Butuh afirmasi Tuhan. Aku butuh disayang, aku butuh dikasih. Emang Tuhan Yesus kurang dia mati di atas kayu salib buat kita? Halo. Setuju ya teman-teman ya? Aku ulang sekali lagi. Pertama, kita udah dapat otoritas dan kuasa. Oke? Yang kedua tadi apa? Next. Kita bukan korban, tapi pemenang. Yang ketiga, lawan. Setuju? Yuk, sama-sama yuk. Lawan. Ayo tangannya gini semuanya. Mulai sekarang, lawan. Merdeka. Kita doa. Bapak terima kasih. Kau bangkitkan kami. Kau bakar roh kami. Supaya mulai hari ini kami bukan korban. Mulai sore hari ini kami gak takluk sama kebohongan. Mulai sore hari ini kami bukan bebek yang lumpuh. Tapi kami anak-anak Allah yang diberi otoritas, yang diberi kuasa untuk mendatangkan surga di bumi. Dan Engkau dipermuliakan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman ini. Sore hari ini juga Tuhan, mereka betul-betul sadar mereka mendapat otoritas. Mereka sadar mereka sudah mendapat kuasa untuk melawan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kami pulang dari tempat ini punya spirit sebagai prajurit, sebagai tentara-tentara Allah untuk menawan pikiran-pikiran yang bukan daripadamu, menghancurkan semua kesombongan-kesombongan manusia dan menundukkan pikiran kami dalam ketaatan Kristus. Nah, seperti firman-Mu bilang, ketika kami tunduk kepada Engkau, maka kami berhak untuk melawan iblis dan dia berlari terbirit-birit. Kami meteraikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pemenang, kami bukan korban. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dimerdekakan. Kami membawa otoritas dan kuasa-Mu
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless.